Oke, kita akan mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga untuk Ibu Yulianti Farid, Mania. Ini merupakan kedua narasumber kita untuk talk show Indonesia Bercerita. Selamat sore untuk peserta juga. Saya tidak tahu dari mana berasalnya ya. Saya rasa dari seluruh Indonesia mungkin. Perkenalkan saya Iskandar dari Wordsmith Group yang akan menjadi host sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Acara kita sore ini sebenarnya sangat istimewa karena jika biasanya webinar dengan topik-topik sastra itu menghadirkan narasumber penulis atau penerbit, kali ini kita mengundang penerjemah dan penggagas festival sastra. Namun sebelum kita masuk ke acara, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Silakan. L6.
Oke, baik. Saya ingin mengucapkan selamat datang juga buat para peserta yang sudah hadir. Sebenarnya acara ini akan kita record dan kemudian akan kita jadikan artikel ya. Jadi berapapun peserta kita hari ini akan tetap bisa dinikmati hasilnya gitu ya, hasil diskusi kita pada website Wordsmith Group. Sebagaimana kita lihat dalam video tersebut, Indonesia adalah negara yang tidak akan pernah kekurangan cerita ya, karena kita punya lebih dari 17.000 pulau. Namun masalahnya mungkin terletak pada ruang untuk tumbuhnya sastra yang masih terbatas. Nah, untuk membahas hal ini kita akan mengobrol santai nih dengan Ibu Lili Yulianti Farid sambil beliau menunggu boarding kelihatannya. Ibu Lili Yulianti Farid ini adalah penulis, jurnalis, dan pendiri dari Makassar International Writers Festival atau MIWF. MIWF adalah sebuah festival yang diadakan secara independen sejak tahun 2011 dan telah meraih International Excellence Award dari London Book Fair 2020 untuk kategori festival sastra terbaik. Dalam dunia jurnalistik, Ibu Lili telah bekerja di banyak perusahaan media ternama baik nasional maupun internasional seperti Kompas, Australia Broadcasting Corporation, Radio Japan, dan lain-lain. Daripada kita mungkin meminta Ibu Lili untuk menceritakan mengenai apa itu MIWF, kita ada recap dari tayangan sebagai berikut. Silakan, Emma.
Oke, mungkin saya akan mempersilakan Ibu Lili untuk sharing update terbaru dari Makassar International Writer Festival. Silakan Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar jelas ya. Jelas Bu. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Mas Iskandar dan teman-teman dari Wordsmith. Dan hai Ibu Pam, lama sekali tidak bertemu Ibu Pam. Bertemu kita di sini sore ini. Jadi update terakhirnya, sebentar ya, saya biar bawa ini. Ya, update terakhir kita baru saja mengadakan edisi MUWF yang ke-11 ya, dengan metode hybrid. Jadi modelnya hybrid itu dilakukan bulan Juni tahun ini. Tahun lalu 2021 sepenuhnya online atau daring karena COVID. 2020 saat kita mendapat penghargaan di London Book Fair itu sama sekali nggak ada, karena festival ini kan diadakan setiap pertengahan tahun, dan waktu itu kebanyakan kita mulai khawatir terhadap pandemi itu mulai akhir-akhir Februari kan ya, tahun 2020, dan WHO mengumumkan bahwa ini adalah pandemi yang berskala global tuh di sekitar Maret. Nah, London Book Fair juga tahun 2020 itu dibatalkan karena ada pengumuman WHO itu, dan kita waktu itu dengan percaya diri bilang, oh mungkin nih pandeminya 14 hari aja ya gitu. Ternyata kan sampai hari ini juga masih berlangsung. Nah, itu yang membuat kita mengambil keputusan ditiadakan, karena juga banyak teman, banyak volunteer, banyak tim kerja yang tinggal di kota tuh harus pulang ke desa ya atau ke kabupaten karena supaya lebih aman dan dekat dengan keluarga dan seterusnya gitu. Jadi itu update terakhir. Nah, video yang baru saja teman-teman tonton itu adalah rekap ketika kita ingin mengadakan MUWF 2019. Jadi dia adalah festival yang betul-betul in person, yang kita semua ketemu sebelum terjadinya pandemi gitu. Dari situ juga sebenarnya kita banyak belajar bahwa yang dulunya kita nggak kepikir bahwa oh kalau kita ngundang penulis internasional kan mahal banget tuh Mas, apalagi ke Makassar ya. Ternyata bisa loh lewat Zoom. Waktu itu kan belum terlalu familiar ya. Tapi ini mau sharing aja ya ke teman-teman. Kita berbicara tentang sebuah festival yang diadakan di luar Jawa, yang mana infrastruktur tidak sebagus di kota-kota besar di Jawa dan di Bali misalnya. Nah, ini tadi aja baru beberapa jam yang lalu kita support satu festival di Luwu Banggai. Nggak tahu kalau teman-teman tahu di mana Luwu Banggai ya, di Sulawesi juga. Ini adalah sister festival kita, dan teman yang mendukung atau membantu jalannya festival di sana melaporkan bahwa mati lampu loh. Jadi acara online-nya batal gitu. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia Timur, teman-teman. Jadi di tengah semangat kita untuk mengadakan kegiatan seperti festival penulis, itu kita masih diperhadapkan oleh persoalan-persoalan yang sangat dasar gitu ya. Misalnya belum tahu nih lampunya bisa nyala lagi apa enggak, bisa berlangsung enggak acaranya secara hybrid dan seterusnya. Itu yang kita pelajari selama masa pandemi ini, karena kita kan bergantung sekali dengan jaringan internet yang cukup ya, supaya semua orang bisa masuk ke dalam Zoom. Kalau semua orang nyalain kamera kan berarti lebih banyak lagi kan data yang harus disiapkan gitu, dan itu memang terjadi di teman-teman di NTT, di NTB, di Papua, di Maluku. Selalu saja kita yang ada di Makassar selalu mendapat laporan bahwa ya ini kita nggak bisa ikut Zoom. Kalau yang di Papua kemarin ketika kami mengadakan acaranya sepenuhnya online yang tahun 2021, itu memang dia harus pergi berangkat dari desa tempat dia tinggal ya, namanya Desa Mapi di Papua, itu jauh sekali. Dia harus berangkat ke kecamatan terdekat yang ada internetnya gitu. Jadi dia butuh 2 malam gitu untuk nyari kendaraan buat numpang, karena kita undang dia sebagai narasumber. Nah, kita yang hidup dengan fasilitas yang cukup kan kita nggak pernah membayangkan akan sesulit itu.
Kita hanya mengatakan bahwa oh iya sekarang gampang kita bisa pakai model webinar, kita tinggal ngundang. Paling juga kalau kita berada di daerah, kota, kabupaten, bahkan negara yang berbeda, paling yang terjadi adalah kita harus menyesuaikan waktu gitu. Tapi itu tidak terjadi pada teman-teman kita yang tinggal di tempat-tempat yang memang infrastrukturnya masih sangat terbelakang dan belum merata. Jadi waktu kami mengundang teman penulis yang juga kebetulan adalah guru untuk datangnya, namanya Casper, untuk meluncurkan bukunya dan membahas tentang proses kreatif dia, kami harus menelepon dia. Kebetulan saya kan tinggal di Melbourne ya, jadi saya memutuskan menelepon memakai international call ya, karena kalau telepon biasa kan masih pakai satelit ya. Jadi daerah terpencil sepanjang di cover satelit tuh masih bisa diterima teleponnya. Lalu profile Zoom saya ganti dengan foto dia, dan speakernya HP saya dekatkan ke speaker laptop. Nah, itu supaya acaranya tetap jalan dan tidak ada orang lain yang tahu bahwa seperti itu proses dibalik menghadirkan Casper sebagai penulis dari Papua untuk hadir di tengah webinar kita gitu. Ini yang kemudian memberi banyak sekali pelajaran soal memang banyak hal yang belum merata gitu ya. Akses sama sekali tidak merata, dan apalagi kalau kita bicara dengan teman-teman yang untuk data pun juga setengah mati gitu. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran di 3 tahun sejak 2020 sampai 2022 ini tuh menjadi pelajaran buat kami di Makassar ya. Karena Makassar, kami melihat Jakarta misalnya ya, itu juga tetap melihat bahwa Makassar tuh tertinggal dalam semua hal ya, dari segi apapun gitu, dari Indonesia Barat bila dibandingkan dengan Indonesia Timur tuh sangat tertinggal. Nah, bagaimana dengan sebuah komunitas seperti Rumata Art Space yang saya dan teman-teman jalankan di 11 tahun terakhir ini? Ya, kita berhadapan dengan kesenjangan itu secara nyata dari depan kita. Tapi pelajaran terbesarnya adalah kita jangan ikut ke dalam rombongan yang mengomel aja dan mengeluh gitu. Tapi kita harus berpikir kreatif ya, mencari solusinya. Makanya kalau teman-teman lihat dari rekap yang tadi, kelihatan sekali bahwa inklusivitas itu menjadi salah satu syarat ya, membuka akses seluas-luas mungkin bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah untuk ikut ke festival penulis yang kami lakukan setiap tahun. Itu tuh menjadi satu KPI bagi kami. Itu dulu saya kira Mas sebagai pengantar. Oke. Siap. Ini saya mau menanyakan hal yang mungkin fundamental gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa challenges-nya banyak sekali untuk menyelenggarakan festival gitu ya, terutama mungkin di kota-kota yang tidak seperti Jakarta gitu ya. Sebenarnya yang memantik Ibu untuk menyelenggarakan festival penulis internasional di Makassar itu apa ya, Bu ya? Triggernya gitu. Nah, ini jawabannya gampang sekali. Tadi ada di satu statement saya bahwa kita ingin menjadi bagian dari solusi untuk membuka kesempatan seluas-luasnya gitu. Saya misalnya ya, saya dari Makassar, tapi saya termasuk orang yang beruntung karena bisa sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri. Membeli buku bukan hal yang sulit bagi saya. Yang sulit itu adalah mencari waktu untuk membaca buku itu kan sekarang buat orang-orang seperti kita. Tapi di tempat lain saya melihat banyak sekali anak-anak khususnya ya, anak dan remaja yang punya pengalaman membaca buku berkualitas aja tuh nggak ada gitu. Ini yang kemudian menjadi pemantik ya salah satunya, karena kita memang berhadapan langsung bahwa membaca itu untuk konteks Indonesia sebagai negara yang memang tingkat minat bacanya itu nomor 2 paling rendah di dunia ya menurut Badan PBB, itu memang selalu terkait dengan bukan hanya malas atau rajin atau suka atau tidak ya, tapi ada nggak aksesnya gitu. Nah, itu yang memantik saya, dan memang dari dulu sih saya selalu melakukan pendekatan perbedaan kelas ya. Jadi kelas sosial dan strata ekonomi itu sangat mempengaruhi
ke kesempatan dan juga kesempatan dan akses gitu. Kita mungkin bisa melihat bahwa semakin banyak orang yang sekolah gitu, tapi kualitas sekolahnya kan beda-beda ya. Orang yang punya uang bisa ke sekolah internasional, bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh sastra dunia, bisa membahas karya sastra klasik dan bahkan modern dan kontemporer dalam pelajaran sastra mereka. Sementara teman-teman kita yang belajar di sekolah yang biasa tidak mendapatkan kemewahan atau privilege seperti itu. Dan juga karena saya lama ya menjadi wartawan sebelum akhirnya sekarang memutuskan menjadi konsultan komunikasi dan bekerja kembali di universitas sebagai peneliti, memang kan profesi wartawan membuat saya itu bertemu dengan berbagai macam kelompok masyarakat dan bisa mencari tahu konteks permasalahan yang sangat kompleks dan rumit gitu loh di Indonesia. Jadi kalau kita membicarakan tentang gerakan literasi baca tulis, kemudian kegiatan-kegiatan sastra baik yang dikerjakan oleh pemangku kebijakan di tingkat negara dan juga lembaga pendidikan, apalagi yang dikerjakan secara independen oleh masyarakat seperti yang kami lakukan di Makassar, itu memang kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit gitu, Mas. Tapi saya selalu bilang ke banyak orang ya bahwa kita harus bisa berani mengambil langkah untuk memulai dan mengidentifikasi kemampuan kita gitu. Jadi kita bisa berperan di mana dan peran kita itu harus bisa konsisten. Makanya saya bilang juga ke teman-teman yang bekerja di Makassar International Writers Festival bahwa ayo kita kerjakan ini sebagai sebuah program yang jangka panjang. Karena mau nggak mau kan kita juga sering lihat kan banyak festival yang muncul tapi nggak bisa bertahan lama. Mungkin 2 edisi, 3 edisi, dan setelah itu mereka bubar. Itu juga ada persoalan ada yang memang harus kita cari jawabannya. Jadi sustainability dari sebuah kegiatan juga perlu kita pertimbangkan. Nah, tadi Ibu sempat menyebut juga bahwa ada banyak festival-festival lain ya. Dan memang pada saat MIWF digelar kan sudah ada festival sastra lain, misalnya Ubud Writers Festival. Nah, sebenarnya apa diferensiasi antara MIWF dengan festival tersebut? Contohnya dari segi misinya, agendanya, atau kontennya. Ya. Kalau MIWF kan memang jelas ya dari awal tuh ingin membawa pengalaman sastra dan literasi baca tulis untuk masyarakat lokal Makassar dan Indonesia Timur. Dan untuk menerjemahkan statement itu, semua kegiatan kami itu gratis, jadi tidak berbayar. Kamu nggak perlu beli tiket untuk menghadiri satu acara di MIWF misalnya. Semua kita pastikan gratis tapi berkualitas. Itu. Jadi dan program untuk penulis internasionalnya itu sifatnya imersif. Mungkin saya pengen meralat sedikit ya. Indonesia ini termasuk negara yang jumlah festival sastra dan festival penulisnya yang sudah established ya, yang mapan dan diminati orang banyak itu sedikit, Mas. Sedikit. Jadi selain Ubud, Ubud juga digerakkan oleh komunitas ya di Ubud, Janet Denif dan teman-teman mereka di Yayasan Mudra Saraswati mengerjakan banyak sekali kegiatan yang luar biasa dan mereka bertahan. Mereka baru aja selesai mengadakan festivalnya tahun ini. Ibu Pam adalah salah seorang yang setia sekali selalu datang ke Ubud. Jadi itu yang menjadi perbedaan saya kira ya. Jadi Ubud saya lihat memang kalau selalu ngobrol dengan Janet tuh dia selalu bilang awal saya membuat Ubud itu ya setelah Bali, peristiwa bom di Bali kan, kita ingin ikut membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat internasional terhadap Bali dan membuat sebuah festival dengan sastra sebagai ujung tombaknya menjadi pilihan dia. Nah di Makassar statement kita yang pertama adalah kita ingin membuka kesempatan merasakan peristiwa, mengakses pengetahuan, ikut terlibat dalam reproduksi pengetahuan, dalam percakapan-percakapan penting, big ideas yang dibicarakan orang di Jakarta, Bandung, Bali, Jogja, bisa juga dibicarakan di Makassar.
Karena kita tidak bisa mengharapkan orang harus ke Jakarta semua untuk terlibat dalam percakapan-percakapan penting yang mencerahkan dan membuka wawasan, gitu kan. Kita ingin menghadirkan itu di Makassar. Nah, di Makassar itu dipilah-pilah lagi, Mas. Dilihat lagi serumit apa sih pengidentifikasian masyarakat yang kita pengen akses gitu. Jadi learning-nya memang tidak berhenti. Kita akan terus di tahun pertama dan tahun kedua kita fokus di Makassar. Tahun ketiga kita udah percaya diri untuk membantu teman-teman di Indonesia Timur. Oke. Ini pembicaraannya kita semakin menarik, tapi kita akan ke Ibu Pamela dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke Ibu Lili. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video berikut ini. Silakan, Erna. Spiritualisme kritis sebagai istilah pertama kali muncul dalam novel saya Bilangan Fu tahun 2008. Novel itu dibikin dengan latar belakang Indonesia di masa reformasi. Ketika itu saya melihat banyak sekali kekerasan dilakukan atas nama agama, baik di Indonesia maupun di dunia. Apa yang ingin saya capai dengan mengusung tema spiritualisme kritis adalah mengajak pembaca saya untuk bisa bersikap religius atau spiritualitas tanpa mengkhianati nalar kritis, dan orang yang kritis juga bisa tetap skeptis atau bahkan ateis tanpa menjadi tertutup. Gejala mempertanyakan agama sebetulnya sekarang akan menjadi semakin terbuka, bukan karena zaman, tetapi karena teknologi informasi. Orang di sini tidak terhubung dengan perdebatan di dunia. Dan di dunia kita tahu pertanyaan-pertanyaan mengenai agama sudah demikian maju. Jadi pasti orang-orang di Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa tema spiritualisme kritis relevan dengan konteks masyarakat Indonesia? Karena agama itu belum ditinggalkan di Indonesia. Nah, masyarakat yang hidupnya memang tidak aman dan dipenuhi dengan kebimbangan dengan sendirinya membutuhkan keyakinan. Karena itu Indonesia agama masih sangat dominan. Nah, buat saya melihat seperti tadi saya bilang, tiba-tiba habis reformasi itu banyak sekali kekerasan dilakukan atas nama agama yang semula tidak kami pikirkan ketika kami menjadi aktivis di zaman Orde Baru ya. Di zaman Orde Baru itu kekerasan kan dilakukannya oleh militer atas nama kepentingan politik negara. Nah, tiba-tiba sekarang kekerasan dilakukan atas nama agama, atas nama Tuhan. Saya lihat bahwa banyak orang atau masyarakat tidak begitu pandai berargumen menghadapi argumen yang menggunakan ayat-ayat. Nah, buat saya kita sebanyak mungkin orang harus menawarkan sebuah cara beragama atau cara pandang terhadap agama yang tidak menyalahi nalar kritis kita. Jadi, dan itu sebetulnya bisa. Ketika Islam masuk, Sultan Agung Mataram Nan Istimewa menerapkan tarikh baru berdasarkan perhitungan Hijriyah. Dinamainya Tahun Jawa, sebab ia tidak menggunakan angka tahun Hijriyah, melainkan melanjutkan angka tahun Saka yang tengah berlangsung. Namun dengan perhitungan Hijriyah, yaitu almanak yang sepenuhnya berdasarkan bulan. Salah satu yang penting sebagai sastrawan adalah mempertanyakan atau mengajukan pandangan-pandangan kritis pada agama sambil tetap estetik. Oke, tadi kita melihat wawancara dengan penulis Indonesia Ayu Tami yang bukunya yang berjudul Saman diterjemahkan oleh Ibu Pamela Allen yang saat ini sudah bergabung bersama kita dari Tasmania. Ibu Pamela Allen adalah guru besar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Tasmania, Australia. Dia telah menerjemahkan dan menerbitkan berbagai genre sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, termasuk cerita pendek, novel, dan puisi. Ia adalah penerjemah bahasa Inggris dari novel pemenang penghargaan Ayu Tami Saman, dan ia sering menjadi translator dan interpreter untuk Ubud Writers dan Readers Festival di Bali, dan telah lama menjadi
penerjemah dan editor untuk Yayasan Lontar di Jakarta. Pada tahun 2018, ia memenangkan hadiah pertama dalam Literary Prose Translation Competition yang diselenggarakan oleh ALITRA atau Asosiasi Penerjemah Sastra Australia. Oke, kita langsung ngobrol saja dengan Ibu Pamela Allen. Hai Ibu Pamela. Oke, pertama saya ingin menanyakan dahulu nih, bagaimana sebenarnya awalnya Ibu Pamela memiliki kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia? Ya, terima Silakan, kasih. Bu. Dan ya, selamat malam. Sekarang sudah jam 8 sini, jadi sudah malam. Dan ya, terima kasih banyak atas undangan ikut seminar ini. Saya juga minta maaf karena ya kucing saya juga nekat mau ikut. Ya. Iya, dari awal belajar bahasa Indonesia sebetulnya waktu saya mulai belajar bahasa Indonesia di Australian National University pada tahun 70-an, kami diperkenalkan dengan sastra Indonesia. Jadi untuk saya belajar ingatan atau memori belajar bahasa Indonesia terkait erat dengan misalnya cerita pendek Pramudian Ataturk. Kami mulai membaca cerita dari Blora pada tingkat 2. Kami juga diperkenalkan kepada Khairil Anwar dan Idrus dan lain-lainnya. Jadi minat terhadap sastra datang seiring dengan minat belajar bahasa Indonesia. Oh, oke. Jadi memang dari awal sudah cukup lama ya Ibu ya terbentuk minat dan kecintaan terhadap sastra dan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya boleh tahu sampai saat ini sudah berapa novel cerita pendek atau karya sastra Indonesia yang sudah Ibu terjemahkan? Mengenai novel, sebetulnya sampai sekarang hanya 2. Itu pertama itu novel Akhtia Miharja. Waktu itu saya masih S1 di Canberra dan dia minta saya menerjemahkan novelnya. Dan kedua itu Samang Ayu Utami. Sebetulnya ada 3 karena saya juga menerjemahkan novel Ayu cerita cinta Enrico. Tapi saya lebih banyak menerjemahkan cerpen. Jadi ada cukup banyak antologi cerpen. Banyak sekali oleh penulis wanita Indonesia, Leila Chudori. Juga ada kumpulan pertama yang saya terjemahkan itu agak awal tahun 90-an. Saya menerjemahkan pilihan, saya menjudulkannya Suara Wanita, jadi memilih wanita dari mana-mana di Indonesia. Dan sejak awal dekade 90-an saya mulai menerjemahkan untuk Lontar, dan khususnya untuk mereka punya banyak antologi yang berisi baik cerpen maupun puisi dengan tema tertentu. Jadi saya banyak menerjemahkan khususnya cerpen. Saya tidak begitu fasih menerjemahkan puisi. Oh, oke. Nah, walau bagaimanapun kan Ibu ini Australian ya, orang Australia yang tentunya memiliki kultur yang berbeda dengan Indonesia gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat perbedaan kultur ini sebagai tantangan ketika menerjemahkan novel ataupun cerpen? Iya, kita bisa melihat perbedaan itu sebagai suatu tantangan atau sebagai sesuatu yang kita masukkan ke dalam terjemahan. Biar saya menjelaskan, itu ada seorang sarjana menerjemahkan namanya Lawrence Venuti, dan dia membedakan antara apa yang dia sebut foreignization atau domestication. Jadi kalau kita menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa lain, kita harus memilih apakah kita akan menyimpan aspek-aspek atau bagian-bagian yang mungkin terdengar asing pada pembaca.
menurut Lawrence Venuti itu wajib. Kita tidak boleh menghapuskan unsur-unsur budaya atau politik atau unsur-unsur lokal dari terjemahan kita. Pada pihak lain ada orang yang bilang, oh semua kalau itu tidak bisa, kalau sesuatu tidak menjadi bagian dari pengalaman pembaca, harus disesuaikan atau dihapuskan supaya lebih gampang dibaca. Kalau saya mungkin kalau itu semacam spektrum ya, saya mungkin di tengah. Saya banyak menggunakan sastra Indonesia untuk mengajarkan mahasiswa saya tentang Indonesia, tentang sosiopolitik, tentang sejarahnya, tentang lain-lainnya, tentang budayanya. Walaupun budaya Indonesia, apa itu budaya Indonesia? Begitu banyak budaya Indonesia. Tapi jadi untuk saya adalah penting menyimpan bagian-bagian yang mungkin agak aneh atau berbeda itu, yang mendorong kita pergi ke Wikipedia atau ke tempat lain untuk mencari informasi lebih banyak atau lebih dalam. Oke. Ya, bagaimana Ibu menerjemahkan sekaligus menjaga karakteristik karya sastra Indonesia agar pesannya tidak menyimpang gitu. Apa saja mungkin kita bisa sebut pengorbanan mungkin ya, atau kerja kerasnya seperti apa Ibu agar bisa tetap pesannya sama gitu. Nuansa dalam bahasa Inggrisnya itu tetap sama dengan yang kalau kita baca dalam bahasa aslinya. Iya, pada dasarnya nuansa tidak bisa persis sama. Itu mungkin itu mustahil karena kadang-kadang menerjemahkan seperti mencoba menerjemahkan musik ya, karena itu tidak hanya kata-katanya, tidak hanya arti literalnya, tapi juga intonasinya, juga nadanya, juga white space yang tidak bisa diterjemahkan. Jadi saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, kalau ini bahasa Inggris atau bahasa apa saja dan itu bahasa lain, kita tidak pernah bisa menerjemahkan begini supaya itu persis sama. Itu selalu begini, ya, ada perbedaan, dan yang berbeda itu budaya yang inheren dalam setiap bahasa dan yang kadang-kadang tidak bisa diterjemahkan. Jadi kita mencoba seserius mungkin untuk menyimpan nuansa dan nada dan musika teks aslinya, tapi tidak pernah bisa persis sama karena itu dalam karakteristik bahasa, semua bahasa. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri secara maksudnya pendapat Ibu pribadi gitu mengenai karya sastra Indonesia, saya rasa mungkin Ibu juga terekspos dengan world literatur gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat sebenarnya karya sastra Indonesia ini punya peluang lebih besar daripada yang saat sekarang ini, dari kondisi sekarang ini untuk bisa lebih diterima di kalangan internasional? Iya, saya mungkin ada pendengar yang tahu bahwa sebetulnya saya pernah dikritik sebagai, dan saya bisa mengutip ya, saya ini untuk menjelaskan bahwa sastra dan proses penerjemahan tidak pernah bebas dari politik masuk semuanya, dan saya telah dikritik sebagai, dan ini saya mengutip, perantara bule yang terus menekankan kepercayaan usang bahwa Barat adalah yang terbaik dan yang mendorong para penulis untuk menginginkan pengakuan internasional dengan mengorbankan keaslian mereka. Dan itu kata-kata yang agak kuat ya.
Dan walaupun saya harus pada awal saya harus mengaku bahwa saya bukan orang Indonesia. Saya seorang Australia yang tidak pernah bisa menjadi orang Indonesia. Dan itu saya membawa bagasi juga. Jadi saya dikritik dengan kritik sastra dari Barat yang lain. Saya dikritik menjadi semacam semacam gatekeeper, orang yang menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik dari sastra Indonesia. Jadi walaupun saya punya pendapat sendiri, pendapat pribadi, saya sekarang agak hati-hati mengucapkan pendapat saya karena saya sadar bahwa saya seorang asing, saya seorang outsider dalam proses ini. Tapi saya bisa beri beberapa komentar ya. Saya selalu, seperti saya bilang sebentar tadi, saya sering menggunakan sastra Indonesia untuk mengajar mahasiswa saya tentang Indonesia karena pendapat saya sastra Indonesia bisa bercakap mungkin lebih atau bisa menyatakan kebenaran dengan lebih persis daripada jurnalisme atau daripada sejarah misalnya. Dan itu karena sastra Indonesia pada umumnya sangat berasal dari kenyataan sosiopolitik di Indonesia. Pasti tentu saja ada roman, ada cerpen, ada puisi yang universal, yang tidak bersifat Indonesia, kalau saya bisa menyebut kata itu. Tapi pada umumnya sastra Indonesia adalah produk dari Indonesia sendiri. Dan susah memisahkan Indonesia dari sastranya. Dan itu alasan sastra sangat berguna untuk mengajar mahasiswa saya tentang Indonesia. Tapi pada pihak lain ada kemungkinan bahwa orang yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia merasa seolah-olah mereka harus tahu sesuatu tentang Indonesia dulu sebelum bisa mengapresiasi sastranya. Dan itu situasinya. Saya walaupun mungkin bisa dikritik, bisa dikatakan bahwa memang ada karya sastra yang lain yang tidak seperti itu. Tapi saya masih menegaskan pendapat saya bahwa sastra Indonesia yang serius kadang-kadang rumit dan agak susah untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Dan pasti orang yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia tidak berbahasa Indonesia, jadi mereka hanya bisa mengakses sastra itu dalam terjemahan. Dan itu membawa masalah-masalah sendiri juga. Ya. Oke. Kalau personally hasil karya terjemahan yang mana yang paling Ibu merasa bahwa satisfied dari semua hasil karya Ibu? Iya, pasti Saman, karena untuk saya walaupun itu sudah 24 tahun yang lalu. Pertama kali saya membaca Saman dan pasti saya bisa membacanya dalam bahasa Indonesia. Pertama kali saya membaca roman itu, saya pikir ini sesuatu yang sangat berbeda. Dan ayo menyebut critical spiritualism, ya. Ada sesuatu yang sangat khusus tentang roman itu.
juga karena aspek politiknya tentang petani-petani di Sumatera. Unsur politik sangat menajam, sangat tajam, sangat berani, dan ya semua orang bercakap tentang seks di Saman itu untuk saya sesuatu itu suatu aspek, tapi itu bukan tema utama. Dan saya tahu bahwa itu umum, dan saya baru-baru ini saya membacanya lagi dalam bahasa Indonesia, dan saya masih pikir wah ini memang unik dalam sastra, dalam wacana sastra Indonesia. Oke, Ibu sudah mengikuti sastra Indonesia sejak era reformasi sampai sekarang. Itu bagaimana catatan Ibu sebagai seorang penerjemah mengenai perkembangan sastra Indonesia sejak dari masa reformasi sampai sekarang? Apa yang catatan dari Ibu gitu? Apa yang menarik? Iya, yang mungkin saya bisa menyebut dua aspek. Pertama itu jumlah penulis muda, karena seperti Ibu Lili bilang tadi, saya setiap tahun terlibat di Ubud Writers Festival di Bali, dan setiap tahun ada program untuk emerging writers, untuk penulis yang baru. Saya selalu heran, nomor satu, pada jumlah orang yang mengirim, yang melamar program itu lebih dari 1.000 biasanya, dari mana-mana di Indonesia. Dan nomor dua, saya sangat heran oleh kreativitas penulis muda itu. Banyak sekali menggunakan sejarah Indonesia atau mitologi Indonesia, berbagai mitologi Indonesia sebagai latar belakang tulisannya. Jadi itu masih merupakan suatu sifat sastra Indonesia, bahwa sejarah dan mitologi dan sosiopolitik Indonesia penting sekali untuk dimasukkan ke dalam tulisan mereka. Jadi saya selalu heran. Soalnya walaupun penulis muda ini tampil di International Writers Festival di Bali, mereka tulisannya masih tidak bisa diakses oleh orang di luar Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia kalau tidak diterjemahkan. Jadi menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang dicita-citakan oleh penulis yang muda itu, like it or not, ya. Walaupun menulis sebuah karya dalam terjemahan sama sekali tidak sama dengan membacanya dalam versi aslinya, apa boleh buat, ya? Kalau saya tidak berbahasa Indonesia, saya tidak bisa membaca sastra Indonesia kalau tidak diterjemahkan. Ya, jadi nomor dua, itu ada bukti bahwa sastra Indonesia makin lama makin diakui di luar Indonesia dalam terjemahan. Dan saya bisa menyebut beberapa contoh, misalnya setiap saya harus sebentar ya, laptop saya akan mati ya. Maaf ya. Setiap tahun ada sebuah organisasi yang namanya World Literature Today, dan setiap tahun mereka menerbitkan daftar 75 notable translations, dan setiap tahun dalam 3 tahun yang terakhir ini ada orang Indonesia, ada sastra Indonesia yang tampil pada daftar itu. Itu bagus sekali, hanya 75 karya sastra dalam terjemahan. Dan penulis yang sudah masuk daftar itu termasuk Putu Aka Sukanta, Afrizal Malna,
Leila Khudori, Eka Kurniawan itu dia menjadi Pinak Boy ya di barat ini, dan Intan Paramadita. Dan selain itu ada penerbit kecil yang berfokuskan pada menerbitkan sastra mungkin dari bahasa yang sampai sekarang tidak begitu sering tampil. Jadi ada Dalang Press di Amerika yang menerbitkan Remy Salado, ada di Australia ada Giramondo Publications dengan Tiffany Tsao yang banyak menerbitkan terjemahan sastra Indonesia, dan Tiffany sendiri baru menerbitkan terjemahan Budi Dharma, People from Bloomington, itu dalam Penguin Classics. Itu sesuatu yang sangat dipuji. Jadi ada bukti bahwa lambat laun sastra Indonesia dalam terjemahan mulai dikenal di panggung dunia. Oke, kita akan break dulu 2 menit, dan pada sesi sesudah ini partisipan silakan mempersiapkan pertanyaannya. L6 silakan diputar untuk video breaknya. Do you have documents to translate? Do you need interpreter services for your conference? How about your website? Do you need to create a new content or revamp the old one? Are you in the middle of building a brand image and need copywriting to engage with your audience? Or are you looking for a company to work on your annual and sustainability report? Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue-chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Our copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Contact us with your inquiries. Wordsmith Group, because words matter. Oke, pada sesi ini audiens yang memiliki pertanyaan boleh raise hand. Tetapi saya juga sebenarnya masih punya pertanyaan untuk Ibu Lili. Ibu Lili apa masih ada di sini? Halo Bu, apa sudah naik pesawat ya Ibu Lili? Hai, ya, ini sebentar lagi mau boarding. Kebetulan saya akan terbang dari Melbourne ke Darwin, so maybe 5 minutes masih bisa ya. Oke, 5 minutes. Oke, saya ada pertanyaan untuk Ibu Lili terkait dengan memperkenalkan karya sastra Indonesia di kancah internasional. Apa sebenarnya program yang dimiliki oleh WWF? Kita melakukan penerjemahan karya para penulis yang diseleksi setiap tahun ya. Jadi kita ada program memilih 5-6 penulis emerging writers. Dan Bu Pam itu salah satu yang membantu kita menerjemahkan dan dikerjakan secara volunteer ya. Jadi Ibu Pam ini bukan hanya
berpengalaman, punya skill yang luar biasa, tapi kecintaannya terhadap sastra Indonesia itu luar biasa gitu. Jadi kalau ada festival-festival kecil yang menurut dia punya cerita yang menarik dan penting ya, apalagi seperti yang tadi disebut bahwa melalui sastra kita bisa mengenal Indonesia sehari-hari gitu dari berbagai wilayah. Jadi beda dengan berita-berita jurnalistik yang propaganda mungkin sifatnya atau lebih mainstream. Nah, sastra Indonesia yang bagus akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang selalu dipercaya oleh penerjemah-penerjemah seperti Ibu Pam gitu. Nah, yang kita lakukan juga sama seperti itu. Kita melakukan penerjemahan. Dan dari segi jumlah memang tidak banyak ya, karena bisa 5 sampai 10 karya per tahun. Tapi karya-karya ini kemudian kami kirim ke program-program sastra Indonesia di beberapa universitas di Australia gitu, karena kebetulan saya juga mengajar pernah mengajar di sastra Indonesia di Universitas Melbourne gitu. Dan itu memang menjadi bagian yang sangat efektif untuk mengajarkan kondisi terkini kehidupan masyarakat biasa di Indonesia. Ini melalui sastra justru kita. Nah, itu makanya penting. Kalau menurut saya, apakah karya sastranya jadi best selling di luar negeri, apakah meledak, apakah dia dibicarakan dapat review bagus, apakah mendapatkan penghargaan, itu semua adalah parameter yang menjadi bonus. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah perannya untuk membuka kesempatan bagi orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Jadi festival juga penting di situ untuk terus mempromosikan. Kalau Ubud dia kan menerbitkan setiap tahun ya kumpulan Dwi Bahasa. Kalau di Makassar kami bekerja setelah festival selesai gitu. Jadi kalau ada cerita yang kuat, umumnya cerpen, prosa ya, puisi kita tidak terlalu banyak bekerja, tapi 2 tahun lalu kami bekerja sama dengan British Council justru mengangkat bahasa asli masyarakat Nusantara. Jadi kita cari penulis yang menulis masih menggunakan bahasa daerah dalam menciptakan karya sastra, dan kita bekerja melakukan residensi penulis dan pertukaran penulis dengan teman-teman yang juga masih menggunakan bahasa setempat di UK gitu. Nah, jadi bukan bahasa Inggris. Jadi kita bekerja dengan beberapa lembaga di Skotlandia. Kita juga bekerja dengan satu kelompok di Wales ya. Jadi kita melakukan pertukaran. Jadi kesempatan itu bisa saja interaksinya tuh menjadi sangat intim, panjang, sustainable, tapi pesertanya nggak banyak. Tapi karya yang kemudian dihasilkan dari akhir program itu akan lestari gitu, karena tetap ada dan bisa diakses gitu kan di negara lain. Itu saya kira. Oke, ini ada yang raise hand dari audiens, silakan bisa langsung unmute saja. KB. Silakan KB. By the way, saya pamit ya, Mas, karena Anda mau boarding. Boleh, silakan Ibu Lili. Have a safe flight, Bu. Sukses untuk teman-teman semua. Hai, Bu Pam, pamit ya. Selamat terbang. Pulang ke Australia. Oke, silakan PBGB untuk bertanya. Tadi ada. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Ibu Pamela. Tentunya Ibu Pamela sudah membaca cukup banyak karya sastra Indonesia. Nah, apa karya sastra Indonesia favorit Ibu? Favorit? Iya. Ya, itu susah. Saya pasti sudah banyak membaca, tapi masih banyak yang belum saya baca juga. Jadi ini agak subjektif ya. Terus terang, kalau saya tidak bisa melewati kumpulan cerita Pramudia Anantatur, cerita dari Blora, atau cerita dari Jakarta juga. Keduanya sangat
mengesankan saya. Dan ya itu pasti dari masa lalu. Kalau lebih kontemporer, saya sangat senang roman Leila Chudori Pulang yang ya tidak itu kalau menggunakan istilah bahasa Inggris unputdownable ya. Juga Lakshmi Pamuncak Amba, roman Lakshmi Amba sangat mengesankan. Itu untuk menyebut 3 saja, tapi ya agak subjektif ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari audiens? Silakan bisa raise hand dan unmute. Halo, selamat Deta, sore. Iya, Selamat iya, selamat sore. Perkenalkan saya Deta dari UKSW Salatiga. Saya ingin bertanya, Bu Pam, saya kebetulan mengajar literary translation di Prodi Sastra Inggris di UKSW. Nah, apakah ada tips atau triks ya untuk menyemangati ini beberapa mahasiswa, saya mungkin ada di sini, ya, untuk menyemangati mahasiswa untuk belajar, mencoba belajar untuk menerjemahkan karya sastra, karena saya memang memberikan tugas-tugas kebanyakan memang menerjemahkan karya sastra dari bahasa Inggris ke Indonesia maupun Indonesia ke Inggris. Terima kasih. Ya, Pak, Inggris ke Indonesia dan Indonesia ke Inggris. Iya, iya. Tetapi memang mahasiswa merasa agak kesulitan ya kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi dari Inggris ke Indonesia lebih ini. Ya. Itu agak susah ya kalau menerjemahkan dari ke dalam bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Ya. Bisa mengulangi pertanyaan? Anda minta atau cari cara untuk menarik menarik bagi mahasiswa untuk lebih giat lagi berlatih menerjemahkan sastra ya, terutama ya. Ya, mungkin tidak ada magic trick, tapi yang paling penting kalau kita mau menjadi penterjemah yang baik, kita juga harus menjadi pembaca yang baik. Jadi kita harus cinta membaca apa saja ya, tidak. Jadi itu juga saya selalu bilang, kalau kita mau menjadi penulis, kita pertama-tama harus menjadi pembaca. Jadi itu mungkin pelajaran nomor 1. Tapi soalnya menerjemahkan itu susah. Itu seperti itu seperti mendorong mahasiswa menjadi tertarik pada matematika atau fisika, karena itu banyak hard work ya, banyak walaupun sangat rewarding, sangat ya, selalu sangat kita merasa sangat produktif kalau berhasil. Itu selalu hard work, seperti belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing apa saja itu hard work dan kadang-kadang sangat membosankan. Itu benar, tapi pada akhirnya itu tujuannya it's worthwhile. Tapi ya saya hanya bisa bilang kita mendorong mahasiswa untuk membaca. Setelah itu mungkin mereka bisa melihat gunanya, mengubah apa yang mereka baca ke dalam versi lain. Tapi ya, maaf, saya tidak punya magic wand. Ya, saya paham. Pam. Ya, terima kasih Bu Pam. Terima kasih Bu Pamela. Silakan Bayu, ini raise hand juga, Mas Bayu. Mungkin ada mute ya, mikrofonnya.
Belum terdengar suaranya, Mas, Pak. Bagus. Sekarang Bisa? bisa. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Bayu. Saya bekerja di Papua. Saya di sebuah sekolah dan saya menjadi koordinator prinsipal di sebuah sekolah di Papua. Saya punya pertanyaan untuk Ibu Pam. Apa pendapat Ibu Pam tentang sastra Indonesia? Apakah ada sastra Indonesia untuk anak ya, sastra anak yang cocok untuk anak yang pernah Ibu Pam lihat, mungkin cerpen atau mungkin fragmen-fragmen yang kecil gitu yang bisa dibagikan kepada kami, mungkin bisa cocok untuk anak-anak Indonesia. Kemudian yang kedua, saya tuh punya keprihatinan itu dengan persatuan, masalah-masalah besar di bangsa Indonesia itu ya. Saya senang sekali dengan karya Ayu Utami yang mengkritik spiritualitas dan akhirnya menjadi sempit kalau tidak dikritisi gitu ya. Apakah Ibu Pam bisa merekomendasikan tuh karya-karya yang mungkin diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya yang lagi-lagi cocok untuk anak-anak atau remaja, karena kita sangat kurang, atau mungkin nama-nama sastrawannya supaya kita bisa cari sendiri sumber-sumbernya atau karya mereka. Terima kasih, itu saja. Wah, itu pertanyaan yang baik, dan saya ya off the top of my head itu susah sekali karena saya bukan ahli dalam sastra anak, walaupun saya punya cucu. saya sendiri bukan kritik sastra anak. Tentu saja Andrea Hirata, roman itu di Laskar Pelangi, bukan? Laskar Pelangi, ya, maaf ya. Ya, hilang dari, ya. Tentu saja Laskar Pelangi, tapi mungkin itu sudah digunakan, tapi itu, dan juga itu trilogi, juga ada tiga roman. Itu saya gunakan, walaupun saya kebanyakan karya saya mengajar mahasiswa, mereka sangat tertarik pada cerita trilogi itu, khususnya Laskar Pelangi. Jadi saya merekomendasikan itu. Selain itu untuk anak yang sangat kecil, walaupun saya pernah bertemu dengan penulis sastra anak di konferensi dan lain-lainnya di Indonesia, judul ceritanya tidak bisa saya ucapkan off the top of my head, dan mungkin lebih baik bercakap sama perpustakaan di Jakarta mungkin, karena saya sendiri bukan ahli. Dan kalau saya merekomendasikan sastrawan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan sekali lagi saya tidak tahu siapa saja yang sudah diterjemahkan, pasti Harry Potter, semua cerita Harry Potter sudah diterjemahkan. Dan saya tahu itu sangat populer di Indonesia di antara anak-anak Indonesia. Atau mungkin filmnya mungkin lebih populer lagi, tapi pasti ada gunanya membaca Harry Potter. Selain itu, dan mungkin ada peserta lain yang sudah tahu lebih dari saya dalam bidang ini. Kalau mungkin ya Petit Prince, Little Prince. Ya, seperti itu juga ya, seperti yang klasik ya, cerita yang klasik seperti The Happy Prince. Dan juga ada saya pasti cerita-cerita Enid Blyton sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan walaupun cerita-cerita itu ditulis pada tahun 40-an, dekade 40-an, 50-an, itu masih relevan dan masih digunakan di sekolah-sekolah di Australia. Saya pasti cerita itu sudah diterjemahkan, jadi mungkin itu bisa berguna
tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Bayu lebih umum, saya tahu yang susah sekali itu mendorong anak-anak membaca karena sekarang mereka lebih terfokuskan pada layar-layar, pada screen, pada televisi, bukan televisi, pada komputer, pada iPhone, pada lain-lainnya, dan yang penting dan juga yang susah itu mendorong mereka juga membaca. Itu mustahil melarang anak-anak dari menonton screen dan layar-layar, tapi mereka juga harus didorong, diminta menikmati membaca dari cerita-cerita dari buku atau komik atau apa saja. Itu juga menjadi masalah di Australia, di mana-mana di dunia sekarang rasanya anak-anak segan membaca. Padahal kalau sudah mulai membaca, kebanyakannya sangat menikmati. Dan jadi itu langkah pertama yang paling penting. Jadi ya, maaf Bayu, saya mungkin tidak bisa begitu berguna dalam topik ini. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Silakan unmute. Apakah ada pertanyaan lain apakah ada yang mau bertanya mengenai apapun ke Ibu Pamela? Kalau tidak ada, mungkin kita perlu menutup acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pamela. Selamat malam Ibu. Di sana pasti sudah jam berapa Bu? Jam 9 ya Bu ya? Ya, terima kasih atas undangan dan ya, selamat malam. Mengganggu waktu istirahat Ibu mungkin. Juga kepada semua partisipan, ini nanti hasilnya akan kita buatkan artikel yang akan dipublish di websitenya Wordsmith Group. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pamela dan untuk semua peserta yang dari manapun berada. Tadi ada yang dari Papua juga, kita tidak menyangka bisa sampai ke Papua. Dari mana-mana. Oke, kita akan menutup acara hari ini. Selamat sore, selamat malam semuanya. Malam. Ya, mari. Bye. Izin tutup ya. Terima kasih.